Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Misteri Desa Kalisodo yang memasuki part yang keempat. Jadi ini merupakan kelanjutan dari cerita yang sebelumnya sudah saya bawakan ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang belum membaca ataupun mendengarkan cerita yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Andi Yuda. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan petualangan dari jurnalis majalah Bumi ini meliput desa misterius Desa Kalisodo. Kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Beberapa lamanya mereka bertiga soal mematung, takjub dengan suasana yang mungkin baru mereka lihat di zaman ini. Gimana ini? Masa kita mau nunggu Ki Sukmo sampai acara ini selesai? Yuda berbisik sebal. Orang-orang ini membuang waktu sementara Dita masih belum ketemu. Ya, kita tunggu sajalah. Paling juga bentar doang kok. Tia mencoba menenangkan Yuda. Yakin? Upacara yang diadakan sekali setahun dengan hiasan meriah seperti ini, aku tebakannya ini bakalan lama. Sangga Wahyu. Tuh, dengar. Yuda menendang batu kecil di dekatnya. Sudah lihat aja dulu. Tia menepuk-nepuk bahu Yuda. Ketiga orang itu duduk bersila dalam diam di tepi ujung lapangan. Udara yang basah membuat mereka sedikit merapatkan lengan karena dingin. Beberapa lamanya mereka menatap proses pembacaan doa yang beriring suara serangga malam. Rokok dong. Tia menyenggol lengan Yuda. Yuda merokok kantong kemeja lapangannya. Kemudian ia sibuk membantu Tia menyalakan rokok. Namun tidak begitu dengan Wahyu. Ia yang sedari tadi fokus pada seseorang nampak mengernyitkan wajah. Wahyu melihat Mbok Sina beranjak dari tempatnya lalu berjalan meninggalkan lapangan. Perempuan itu tidak melewati tangga menuju desa, melainkan menuju arah hutan di samping belakang. Ia membawa sebuah obor kecil yang ada di depan lapangan setra. Ia berjalan dalam gelap memasuki bayangan-bayangan hutan di bawah rembulan. Dan sekilas lalu, entah hanya perasaan Wahyu saja, Mbok Sina menoleh ke arahnya. Wahyu menatap Yuda dan juga Tia yang nampak asik mengisap rejangan tembakau. Aku ke lumbung dulu, mau ambil kamera. Wahyu beranjak meninggalkan lapangan. Bawain notku sekalian ya, ujar Yuda. Wahyu berjalan menuruni tangga batu sambil membentuk tanda oke dengan jarinya. Beberapa lamanya Yuda dan juga Tia menunggu Wahyu, namun ia tidak juga kembali dari lumbung. Tia beberapa kali menoleh ke arah tangga batu mencari-cari sosoknya. Mana sih dia? Tia memicingkan matanya, mencoba melihat ke dalam kegelapan. Ya paling buang air dia. Yuda mencoba tidak peduli. Ia mengisap rokoknya dengan tidak tenang. Ia tidak bisa fokus karena pikirannya terpecah antara keadaan Dita dan proses upacara yang terus berjalan. Ki Sukmo dan juga Pak Arjo masih saja terus melantunkan doa mereka dengan mata terpejam. Begitupun para warga yang nampak tenggelam dalam dengungan mantra mereka sendiri, berdiri mengelilingi arca Dewi Kali. Adalah 4 gadis desa yang dipingit seharian tadi. Para kemanten itu sedang menari dengan gerakan secara perlahan, melenggokkan pinggang dan tangan mengikuti ritme pukulan gedang dan lantunan doa. Nyala api unggun di tengah lapangan membuat bayang pendar sosok para kemanten, menguatkan siluet kebole tangan yang terentang. Hiasan kepala dengan bunga-bunga putih di kepala mereka seolah menjadi mahkota.
Wajah para penari yang datar dengan tatapan kosong membuat mereka terlihat seperti arca yang sedang menari. Ini adalah sebuah momen sakral yang seharusnya diabadikan oleh kamera Wahyu. Ini adalah materi yang sangat bagus untuk artikel mereka. Permisi, seorang nenek berambut putih panjang datang mendekati Tia dan Yuda. Ia membawa 2 buah mangkok yang terbuat dari patok kelapa. Loh, kok nggak ikut upacara? Tia mengenali sosok nenek itu yang ikut mempersiapkan masakan di rumah Mbok Sina. Saya cuman bantu-bantu di pawon, ujarnya sambil terkeker ramah. Ia menyerahkan patok kelapa itu kepada Tia dan Yuda. Kalian makanlah dulu, sebab proses sembahyang ini masih lama. Yuda yang sangat-sangat lapar setelah seharian mencari Dita, segera menyambut pemberian si nenek. Aroma rempah yang wangi dan uap panas mengepul dari dalam batok. Ditambah potongan besar daging mengapung dalam kuah. Terlihat sangat menggugah selera. Wanginya enak banget, gumam Yuda kepada Tia. Wahyu berjalan sambil menyorot senter ke sekeliling. Suara gemeresak dedaunan basah dan semak terdengar setiap kali Wahyu melangkah. Pandangannya menyisir sekitar penuh waspada. Ia memang kembali ke lumbung tapi tidak untuk mengambil kamera, melainkan sebuah senter yang ia pakai untuk masuk ke dalam hutan. Ia mencari Mbok Sina. Wahyu merasa sangat penasaran. Untuk apa dia pergi ke hutan sementara yang lain sedang melaksanakan upacara adat? Apalagi di tengah kegelapan seperti ini. Wahyu berjalan lebih jauh mencoba mencari tanda-tanda keberadaan Mbok Sina. Setelah berjalan beberapa lama, ia tidak menemukan apapun. Mungkin lebih baik aku kembali saja. Wahyu menghela napas sambil berbalik. Lalu sejenak ia mematung. Tadi ia lewat mana? Pepohonan cemara yang rapat di sekeliling terlihat sama. Terlebih sekitarnya dalam keadaan gelap. Ia tidak bisa menentukan arah. Wahyu akhirnya tersesat. Wah, jancuk. Wahyu mengumpat. Ia mencoba berjalan sekenanya menuju ke tepi hutan. Tapi Wahyu tidak tahu ia berjalan kemana. Beberapa menit lamanya ia berputar-putar dengan panik karena tersesat. Kenapa lama sekali? Sebuah suara perempuan tiba-tiba terdengar. Wahyu seketika menoleh ke asal suara, menyorot senternya ke arah sana. Mbok Sina berdiri di dekat sebuah pohon, menatapnya lekat. Obor di tangannya telah padam. Jika saja Wahyu tidak mengenalnya, ia pasti sudah berlarian karena takut. Sebab Mbok Sina terlihat begitu cantik, sendirian dalam hutan gelap yang tentu saja sangat tidak wajar. Kamu mencariku kan? Tanya Mbok Sina dengan mulut yang bergerak-gerak. Sepertinya ia mengunyah sesuatu. Kenapa lama sekali? Aku... Wahyu tergagap hendak menjawab. Aku menunggumu lama sekali. Mbok Sina melangkahkan kakinya yang tanpa alas. Ia menapak lantai hutan tanpa suara. Menungguku? Maksudmu? Mbok Sina mengangguk, tersenyum menatap lekat wajah Wahyu. Ia berhenti tepat di depan fotografer yang mematung tidak berkutik. Matikan benda bercahaya itu. Mbok Sina menunjuk senter di tangan Wahyu, yang tanpa membuang waktu segera menuruti permintaan Mbok Sina. Seketika keadaan di sekeliling menjadi lebih gelap gulita. Wahyu membutuhkan waktu beberapa lama untuk beradaptasi dengan sekelilingnya. Ternyata bulan bersinar cerah sekali, membuatnya bisa melihat dalam keadaan samar bahkan di tengah hutan cemara ini. Aku tahu sejak pertama kali bertemu kemarin, Mbok Sina berujar dengan suara lirih. Terdengar begitu lembut. Aku bisa merasakan tatapanmu kepadaku. Wahyu menelan ludah. Entah kenapa ia seolah tidak bisa bergerak di hadapan ibu kepala desa ini. Seolah ada semacam pesona yang menghipnotisnya. Tatapanmu tajam seperti hewan buas. Mbok Sina membuka simbol ikatan selendang di pinggangnya dan kemudian mengkalungkannya di leher Wahyu.
Kemudian ia melepaskan penutup tubuhnya, membiarkannya melorot jatuh ke lantai hutan. "Mbok," Wahyu menahan napas melihat lekuk lembut leher dan juga bahu Mbok Sina yang terpapar sinar rembulan. Mbok Sina mengurai ikatan rambutnya, lalu ia menarik kedua tangan Wahyu dan melingkarkannya di pinggangnya sendiri. Kemudian perempuan itu menyentuh dagu Wahyu, perlahan turun ke bagian dadanya, ke perutnya, dan semakin turun. Wahyu merinding, mendesis, menahan seluruh tubuhnya. "Aku tidak bisa diam saja merasakan tatapan tajam sepertimu." Mbok Sina tersenyum melihat reaksi Wahyu. Ia merapatkan tubuhnya di dalam dekapan laki-laki itu. "Gila, apa-apaan ini? Mimpi inikah? Atau bagaimana?" Jantung Wahyu berdebar tidak karuan. Ia seolah tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Mbok Sina memasrahkan diri kepadanya. Mbok Sina berjinjit mendekatkan wajah kepada Wahyu. Lalu perlahan ia mengunci bibir Wahyu dengan kedua tangannya melingkar di punggung lebar itu. Mbok Sina mendorong sesuatu menggunakan lidahnya ke dalam mulut Wahyu. Entah apa itu terasa sedikit pahit. Wahyu sedikit melenguh keenakan. Terlihat sekali ia sangat menikmati sajian malam itu. Dia meletakkan batok kelapanya di sebelah dengan isi yang masih tersisa banyak. Ia hanya menyentuh sebagian dari makanannya. Entah kenapa, ia merasa tidak begitu lapar saat ini. Entah kenapa juga tiba-tiba saja suasana lapangan Setra berubah menjadi terang benderang. Api yang menyala di tengah lapangan berkobar begitu tinggi hingga menyentuh langit. Sosok-sosok warga berpakaian putih terlihat seperti bebatuan besar yang mengitari tiang api. Sementara para penari itu terlihat seperti para dewi yang memiliki 6 pasang tangan. Di tengah mereka, Arca Dewi kali itu bergerak-gerak, melenggok bersama para kemanten. Sekelilingnya terasa mulai berputar. Dia memejamkan matanya, berpegangan pada kedua lutut. Ia menoleh ke arah Yuda di sampingnya. "Yud," Yuda terlihat tengah tersenyum lebar sambil terkulai bersandar pada batu tempatnya duduk. "Yud, kamu kenapa, he?" Dia mengernyitkan alis. Ia beranjak dari tempatnya, lalu ikut duduk di sebelah Yuda. "Ini kita kenapa ya?" Dia tertawa, samar-samar melihat si nenek berambut panjang mendekati mereka. Dia mengerang merasakan kepalanya yang sedikit pening. Ia mendapati dirinya tertelungkup di rerumputan basah. Di sebelah Yuda yang juga terbaring, ia merasa sedikit bingung, disorientasi dengan apa yang baru saja terjadi. Ia dan juga Yuda tergeletak di samping lapangan di dekat tepian hutan. Sepertinya mereka diseret begitu saja dari tempat mereka tadi. Dia hendak menggerakkan tangannya, namun entah kenapa terasa berat sekali, seolah tangannya tidak mau menuruti perintah otaknya. Ia hanya bisa menggeser sedikit ke arah Yuda. "Apa-apaan ini?" Dia sedikit panik. Ia menoleh ke sekitarnya. Para warga nampak masih fokus dengan kegiatan mereka di tengah lapangan. Mata dia menyipit, menatap ke arah bunga-bunga trompet putih yang dikenakan para perempuan di rambut mereka sebagai hiasan. Seketika itu dia merasa seperti orang bodoh. Bunga kecubung. Kini ia tahu bahwa ada sesuatu dalam makanan yang ia santap tadi. Mungkin si nenek memasukkan racikan kecubung yang banyak tumbuh di tepian danau, membuat ia dan juga Yuda seperti dalam halusinasi beberapa saat. Dia bersyukur karena ia tidak makan terlalu banyak tadi. Para warga terdengar semakin keras menggaungkan doa mereka. Kedua tangan mereka terangkat tinggi, semakin tenggelam dalam ritual. "Oh, warga Kalisodo,
Suara Ki Sukmo menggelegar di antara dengungan mantra. Makara puja kali ini kita diberkahi dengan banyaknya hidangan oleh Dewi. Oh, para warga perempuan dan anak-anak secara serempak menyambut ucapan Ki Sukmo. Puaskan diri kalian, lepaskan diri kalian. Ki Sukmo menghamburkan kelopak bunga ke udara dari piringan di tangannya. Lalu, beberapa pemuda beranjak mendekati api besar di tengah. Mereka meraih sesuatu dan menggotongnya ke depan para warga. Kemudian mereka meletakkan benda itu pada tumpukan daun-daun yang tergelar di atas tanah. Tia mengernyitkan wajahnya mencoba melihat lebih jelas apa itu. Dan seketika Tia membelalakan mata saat menyadari apa yang mereka bawa. Itu adalah manusia. Itu adalah tubuh manusia tanpa kepala, dengan sebatang kayu pinus panjang yang ditusukkan dari antara kedua pahanya menembus leher. Kedua tangan dan kakinya diikat sedemikian rupa pada batangan lain sehingga terentang seperti katak. Tubuh manusia itu telah terpanggang kecoklatan, mengepulkan asap panas di tengah suhu dingin Kalisodo. Ini adalah buruanku, salah seorang remaja berujar di depan para warga. Itu adalah Setio. Ia mengangkat sesuatu di tangannya. Manusia ini adalah persembahan dariku untuk kalian. Segala macam perasaan berkecamuk dalam dada Tia saat melihat apa yang ada di tangan Setio. Itu adalah kepala Joko yang menggantung dengan rambut tercengkram. Kepala berlumuran darah kering yang menatap kosong ke kejauhan. Ya Tuhan, air mata meleleh di pipi Tia. Si nenek berambut panjang tadi berjalan tertatih mendekati Setio. Ia mengangguk, lalu mengangkat tangannya yang menggenggam sebuah pisau besar. Ia lalu mengiris bagian daging lengan Joko. 4 gadis kemanten berjalan mendekat, membawa beberapa piring tanah liat. Si nenek meletakkan irisan daging itu di piringan-piringan yang mereka bawa. Bersama para kemanten, Setio berjalan menuju ke Ki Sukmo yang duduk di dekat meja batu. Setio meletakkan kepala Joko di depan sang tetua adat. Sementara Pak Harjo nampak bangga dan haru menatap Setio sang calon penerus. Ki Sukmo menarik sebuah parang kecil dari ikatan pinggangnya. Sambil melantunkan mantra, ia mengayunkan parang itu ke batok kepala Joko. Dan krak! Ia memutar kepala Joko, membuat bacokan itu di beberapa sisi. Lalu dengan santai ia menjambak rambut Joko dan menarik sebagian batok kepala itu lepas, menyisakan lubang besar menganga di hadapannya. Ki Sukmo menusuk-nusukkan parangnya ke dalam, menghancurkan isinya menjadi seperti bubur. Ia memegangi kepala Joko dengan kedua tangannya, lalu sambil menengadahkan kepala, ia menuang isinya ke dalam mulut. Tia hendak muntah saat melihat potongan-potongan berwarna putih berjatuhan ke dalam mulut Ki Sukmo. Kalimosodo. Ki Sukmo berseru keras setelah menenggak habis isi kepala Joko, lalu melemparnya ke dalam api unggun. Astaga! Tia terisak, menahan tangis sekuat tenaga agar tidak membuat suara. Kini, ia tahu kenapa Joko tidak kembali dari pencariannya. Lalu sesuatu yang mengerikan perlahan merayap ke dalam pikirannya, tentang Dita yang telah menghilang sejak dari pagi, tentang daging yang siang tadi ia olah, dan tentang makanan dalam batok kelapa pemberian si nenek tadi. Perut Tia seketika bergejolak ingin muntah. Ia tidak tahu lagi harus bereaksi seperti apa, bahwa kemungkinan Dita telah menjadi korban mereka juga, dan bahwa mungkin ia dan juga Yuda baru saja menyantap daging Dita.
Yang pasti, Tia tahu bahwa ia harus pergi dari sini sekarang juga. Yud, Yuda, Tia berbisik keras ke arah Yuda. Yud, ayo pergi Yud. Iya, aku tahu. Yuda juga rupanya telah sadar. Namun, karena ia menghabiskan cukup banyak, ia masih terpengaruh efek ramuannya. Tia kemudian menggerakkan tangannya, kemudian mencengkeram rerumputan. Ia menarik badannya merayap mendekati Yuda. Ia tidak ingin para warga di depan sana tahu bahwa mereka telah sadar. Orang-orang ini gila. Tia berbisik di dekat telinga Yuda. Kita harus pergi sekarang. Yuda melirik ke arah Tia. Aku nggak bisa gerak. Tia melirik ke arah para warga di tengah lapangan. Mereka sedang membacoki tubuh Joko, memotong-motong hidangan utama menjadi beberapa bagian kecil. Para kemanten bertugas sebagai pramusaji yang membagi-bagi irisan daging kepada para warga. Tia memejamkan matanya karena tidak kuat. Kita harus cari Wahyu, lalu pergi dari sini, ujar Tia. Wahyu? Yuda masih mencoba menggerakkan badannya. Iya, Wahyu ada di lumbung. Ya udah, ayo kita Tia tidak melanjutkan kalimatnya. Ia terpaku menatap ke arah tengah lapangan. Kenapa? Yuda nampak kebingungan. Ia lalu menggerakkan wajahnya ke arah yang sama. Oh, para warga berteriak-teriak sambil mengangkat tangan saat dua orang berjalan dari tepi lapangan. Dua orang warga itu tengah menyeret seseorang berbadan besar menuju meja batu. Itu adalah Wahyu. Kupikir tahun ini akan sama seperti Makara Puja sebelum-sebelumnya. Cuma ada satu orang sesajen untuk upacara kita. Ki Sukmo terkekeh sambil mengunyah rebusan jagung. Di hadapannya tersaji beberapa piring irisan daging Joko dan sayuran hasil panen warga. Dan ternyata malah ada beberapa orang yang ingin melihat Makara Puja. Pak Harjo mengunyah sesuap nasi, hasil menanak beras pemberian para jurnalis saat tiba di Kalisodo. Ya sudah, kenapa tidak? Ki Sukmo menatap Wahyu yang sedang dibaringkan di atas meja batu. Lihatlah, itu buruan istrimu. Sebenarnya ini ada apa? Wahyu memandangi sekitarnya yang nampak benderang. Ia terkulai lemas mengamati kobaran api besar tidak jauh darinya. Mbok Sina berjalan mendekat dengan sebuah senyum cantik. Ia bersimpu di sebelah Wahyu, membelai kepala dan pipinya. Wajah Mbok Sina terlihat seperti berbendar kemerahan karena cahaya api. Sejak semula aku sudah mengincarmu, ia berbisik lembut di telinga Wahyu. Dipandanginya wajah laki-laki yang sedang dalam pengaruh biji kecubung itu. Badanmu yang paling besar, dagingmu yang paling banyak. Oh ya, Wahyu terkekeh. Bibirnya bergerak maju hendak menjangkau bibir Mbok Sina. Masih saja ingin. Mbok Sina tertawa. Ia berbalik melambaikan tangannya. 4 gadis kemanten yang sedari tadi melayani warga itu segera meninggalkan warga dan bergegas mendekat. Mereka paham apa yang perlu dikerjakan. Mbok Sina meraih pisau kecil di dekat meja batu. Lalu dengan cekatan ia merobek baju Wahyu. Diirisnya sabuk kulit dan celana jeans Wahyu itu. Para kemanten membantu Mbok Sina untuk menyingkirkan sobekan bajunya. Oh, kamu ingin melakukannya di sini? Wahyu memandangi dirinya sendiri yang telanjang di atas meja batu. Di depan orang-orang ini, kamu nakal juga ya ternyata. Para gadis itu mengambil posisi di sekeliling Wahyu. Mereka membawa piring berisi gilingan rempah yang wangi. Mbok Sina memegangi pisau dengan kedua tangan, lalu membuat goresan-goresan tipis di beberapa bagian tubuh Wahyu. Oh, kamu sukanya yang seperti ini. Wahyu terkekeh tidak merasakan sakit. Tidak boleh terlalu dalam.
agar darahnya tidak keluar banyak. Gumam Mbok Sina tersenyum kepada Wahyu. Para gadis kemanten segera membalurkan rempah-rempah itu ke seluruh tubuh Wahyu. Mereka membelai dan membijit rempah itu merata, terutama pada goresan-goresan yang dibuat oleh Mbok Sina. Enak kan? Mbok Sina mengusap dahi Wahyu yang menggeliat merasakan tangan-tangan lembut para bidadari di sekujur tubuhnya. Lalu Mbok Sina menahan dahi Wahyu, membuatnya sedikit mendongak. Dengan sangat perlahan, Mbok Sina menggoreskan pisau di leher Wahyu. Ia menggerakkan tangannya maju mundur, mengiriskan pisaunya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Wahyu sedikit menegang merasakan goresan bilah besi di kerongkongannya. Dan Wahyu kemudian terbatuk karena jalan tenggorokannya terbanjiri darah, membuatnya kesulitan menarik nafas. Darah kental bermunceratan dari mulut dan hidungnya. Mbok Sina segera melap leher Wahyu itu. Perempuan-perempuan cantik itu mengisap dan meminum darahnya dengan tegukan-tegukan besar. Wahyu tersenyum merasakan lidah dan bibir Mbok Sina di lehernya dan geli. Cuy, Mbok Sina berdiri meludah sambil mengusap sisa darah dari mulutnya. Darah orang ini tidak enak, terlalu banyak main dengan perempuan. Mbok Sina mengulurkan tangannya ke arah para kemanten. Lalu seolah mengerti, salah satu dari mereka pun menyerahkan sebuah parang besar kepada Mbok Sina. Wahyu yang dalam keadaan tinggi memandangi parang di tangan Mbok Sina sambil terbatuk-batuk. Mbok Sina mengangkat tangannya ke udara, lalu dengan gerakan cepat ia menebas leher Wahyu. Parang itu menancap dan tertahan oleh tulang lehernya. Mbok Sina menarik lepas parangnya, lalu mengayunkannya lagi dan lagi. Wah! Para warga berteriak melihat kepala Wahyu menggelinding beberapa meter dari meja batu. Yud, ayo pergi Yud. Tia menangis melihat badan Wahyu kelojotan tanpa kepala. Darah menyembur kencang dari potongan leher menyirami Mbok Sina yang berdiri di sebelahnya. Iya, tapi badanku lemes banget ini. Yuda mencoba menggerakkan badannya, tapi ia hanya bisa menggeser lengan beberapa senti. Duh, gimana ini? Tia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia benar-benar gila. Saat ini para warga masih mengira Tia dan Yuda tidak sadarkan diri, terbaring di ujung lapangan, namun beberapa lama sebelum giliran mereka tiba. Tia merasa sangat panik, juga sebal melihat Yuda yang tidak kunjung membaik. Tanpa sadar ia mencubit lengan Yuda karena emosi. Ngapain sih? Yuda bergumam. Enggak sakit tuh. Sejenak Tia berpikir sesuatu. Ada beberapa titik di mana saraf manusia bisa merasakan dengan sangat peka. Tia menarik dan menggeser badannya. Ia merayap ke atas dada Yuda, tetap serendah mungkin agar tidak ketahuan oleh para warga. Ti, kamu ngapain? Yuda sedikit bingung. Tia berhenti tepat di depan wajah Yuda. Keduanya saling menatap lekat, merasakan hembusan napas di wajah masing-masing. Sorry, ujar Tia singkat. Lalu ia melumat bibir wajah Yuda dan kemudian menggigitnya. Beberapa lamanya Tia melakukan itu, namun tidak ada reaksi. Lalu perlahan Tia mengatupkan giginya kuat-kuat, sangat kuat sekali. Tangan Yuda menepuk-nepuk lengan Tia, menandakan bahwa ia bisa merasakan sakit. Udah bisa gerak sekarang. Tia melepas gigitannya, menatap wajah Yuda yang meringis kesakitan. Sebenarnya udah dari tadi, tapi aku biarin aja biar agak lama. Yuda menyentuh bibirnya yang sedikit berdarah. Sempat ya kamu? Tia mendengus sebal beranjak dari tubuh Yuda. Yuda segera membalikkan badannya, merayap merendahkan diri agar sejajar dengan rebutan. Ayo pergi.
Mbok Sina berdiri sambil melipat lengan menatap dingin ke arah tubuh Wahyu yang terbalur rempah. Beberapa laki-laki nampak mengikat kedua tangan dan kaki mayat itu, merentangkannya. Lalu beberapa lainnya berjalan mendekat sambil menggotong kayu pinus yang lumayan panjang yang sudah ditajamkan di bagian ujungnya. Mbok Sina menoleh ke arah Ki Sukmo yang sedang menenggak isi kepala Wahyu, lalu ke arah suaminya. Pak Harjo mengangguk. Lakukan, perintah Mbok Sina. Lalu bersama-sama para laki-laki itu menusukkan batangan kayu itu ke dalam dubur Wahyu. Terus, pegangi. Setio di belakang memukul-mukul bagian pangkal kayu agar batang kayu itu menancap semakin dalam. Pelan namun pasti, ujung tajam kayu itu muncul di bagian leher. Si nenek berambut panjang segera mengucamkan pisau dan merobek perut Wahyu. Dengan cekatan ia menguras isi perutnya, mengiris dan juga menarik lepas organ-organ dalam laki-laki itu. Si nenek memasukkan semuanya ke dalam sebuah kuali besar di atas api, sementara para laki-laki lainnya menata mayat Wahyu di dekat api unggun besar. Beberapa anak-anak desa berjongkok di dekat sana, memperhatikan dengan wajah kelaparan. Mbok Sina tersenyum. Makara puja kali ini benar-benar meriah dan penuh hidangan utama. Ia lalu menoleh ke arah ujung lapangan yang gelap, di mana masih tersisa seorang laki-laki lagi untuk hidangan mereka, dan seorang perempuan untuk menjadi pengantin. Sambil menunggu mayat ini matang, ia bisa mempersiapkan yang lainnya. Bawa sisanya ke sini, seru Mbok Sina. Beberapa warga segera beranjak lalu menuju ujung tepi lapangan. Namun betapa terkejutnya mereka mendapati bahwa tempat itu telah kosong. Hilang, 2 orang itu hilang, teriak seorang warga sambil menoleh sekeliling. Apa? Mereka kabur, teriak lainnya. Ki Sukmo berdiri dan berujar pada para warga. Cepat kalian kejar mereka. Tak boleh ada yang tahu tentang Makara Puja. Kalian bisa bunuh si laki-laki, tapi untuk yang perempuan, aku ingin perempuan itu hidup-hidup, Mbok Sina menambahkan. Balasan warga laki-laki segera meraih obor di dekat lapangan, lalu mereka berkumpul di dekat tangga batu. Setio berada paling depan. Ia menatap tajam ke arah tanah yang sedikit basah. Dilihatnya beberapa rumput rebah seperti bekas terinjak. Ia tersenyum sinis. Mencari jejak dan berburu adalah keahliannya. Ayo. Ayo, Ti. Yuda berseru meraih tangan Tia. Kedua orang itu berlari menyusuri jalan setapak menjauh dari desa. Setelah mengambil senter di lumbung, mereka bergegas kabur dari situ. Bentar, aku masih agak pusing. Tia meringis memijit kepalanya. Yuda mengernyit, ia juga. Baru beberapa jauh mereka berlari, ya rasanya energi mereka sudah terkuras habis. Efek ramuan dari kecubung itu masih bersisa di dalam tubuh mereka. Kalau kamu nggak kuat lari, ayo kita jalan. Yang penting enggak berhenti. Yuda mengangguk mencoba mengerti keadaan Tia. Keduanya berjalan di dalam gelap, dipagari pohon-pohon cemara besar. Jalanan di sekitar itu agak licin karena basah oleh kabut dan suhu dingin. Beberapa lamanya keduanya menembus hutan dalam diam. Lalu tiba-tiba saja Tia terisak. Kenapa Yuda berbalik memandangi wajah Tia. Wahyu. Tia mengusap air di pipinya. Wahyu. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Yuda memegangi kedua pipi Tia, mencoba menenangkannya. Yang penting sekarang kita harus pergi dari sini. Menurutmu, apa Dita juga? Tia berjalan sambil berusaha menenangkan diri. Yud, kita gak bisa apa-apa, jawab Yuda tanpa menoleh. Namun, Tia bisa merasakan sekilas Yuda menggenggam tangannya dengan sangat erat.
Keduanya berjalan sedikit lebih cepat, lalu sorot senter mereka menerangi sesuatu di tepi jalan setapak. Tia menahan napasnya, menatap lekat ke arah itu saat ia melintas. Itu adalah shelter sederhana tempat ia dan juga tim jurnalisnya kemarin berteduh karena kehujanan saat menuju Kalisodo. Saat dimana dia, Yuda, Dita, dan Wahyu dengan penuh semangat dan antusias merasa penasaran dengan kehidupan desa itu. Tia teringat bagaimana Dita meringkuk di belakangnya saat tidur di dalam shelter. Tia menggigit bibirnya menahan tangis. Ia merasa sangat bersalah kepada Dita. Seharusnya ini adalah tugas lapangan pertamanya, tapi malah menjadi seperti ini. Tunggu, tiba-tiba saja Yuda berhenti. Kenapa? Yuda menajamkan pendengarannya. Di belakang sana, ia mendengar suara derap langkah yang beradu dengan tanah, juga suara-suara orang yang mengobrol. Sialan, mereka mengejar kita. Yuda refleks menoleh ke belakang. Ayo kita lari. Tia segera bergegas mempercepat langkahnya menuju jalanan di depan mereka. Namun Yuda tidak bergeming. Yud, ayo Yud, seru Tia sedikit panik. Kamu dan aku nggak dalam kondisi normal. Kita nggak akan bisa lari lebih cepat dari mereka. Yuda bergumam menatap Tia tajam. Apalagi mereka bisa bergerak di medan begini. Terus kita harus gimana? Yuda berpikir sejenak. Ia lalu meraih tangan Tia dan menyeretnya ke dalam hutan di tepi jalan setapak. Kita mau ngapain? Kamu jalan di depan. Yuda menyerahkan senternya kepada Tia. Kita masuk hutan saja. Terus kita turun lewat sisi sini, biar mereka mengira kita kabur lewat jalan setapak. Maksudmu kita kecoh mereka? Tia nampaknya paham dengan maksud Yuda. Yuda hanya mengangguk singkat. Ayo cepat kita pergi dari sini. Kenapa kita berhenti? Sambil terengah Tia bertanya. Yuda tidak menjawab dan hanya menggeleng. Senternya menyorot lurus ke depan, namun tidak ada apapun. Hanya ada kegelapan pekat, cahayanya tidak menyorot atau memantul pada suatu apapun. Yang berarti hanya ada kehampaan di depan mereka. Yuda dan Tia terpojok di sebuah bibir jurang. Wah, anjing. Yuda menendang batu kecil di dekat kakinya. Tia berbalik, menatap ke arah atas belakang mereka. Cahaya obor kemerahan itu sudah terlihat sangat dekat. Yud. Tia menepuk-nepuk bau Yuda panik. Yuda menyorotkan senternya ke sekitar. Tidak ada jalan lain. Tempat itu terputus di sini. Yuda hanya bisa melihat rimbun pepohonan di bawah sana. Ia berpikir keras harus bagaimana ini. Yuda memandangi wajah Tia yang terlihat jelas ketakutan di sana. Ia meraih tangan Tia dan menyerahkan senter itu kepadanya. Apa maksudnya ini? Kamu cepat sembunyi. Yuda melirik ke arah belakang Tia. Suara derap langkah para pengejar mereka terdengar sangat jelas. Nggak mau, aku nggak mau. Tia mencoba mengembalikan senter ke tangan Yuda. Namun tangan Yuda tergenggam erat menolak. Ayo kita pergi sama-sama. Kemana? Ia lompat ke bawah sana. Yuda menunjuk arah jurang di bawah dengan kepalanya. Ya kita nggak bisa kemana-mana. Kamu pergilah, cari tempat sembunyi. Terus kamu, aku tahan mereka. Yuda masih menatap pendar kekuningan api obor di atas sana. Enggak, kita semua mati. Ujar Yuda datar, beralih menatap wajah Tia. Ayo cepetan Rek. Terdengar suara Setio yang berteriak di atas sana, yang disaut oleh teriakan warga lainnya. Tia yang dalam keadaan panik dan ketakutan semakin tidak terkendali. Ia bolak-balik bergantian menoleh ke arah Yuda dan pendar obor di atas sana. Mereka makin dekati, ujar Yuda datar. Tia menelan ludahnya sambil memandangi wajah Yuda lekat. Terbayang kembali bagaimana sadisnya Mbok Sina membantai Wahyu dengan parang itu.
Apakah nasib mereka berdua juga akan sama seperti itu? Tidak, Tia tidak mau. Ia harus mengambil keputusan sekarang juga. Baiklah, ujar Tia mengangguk dengan suara gemetaran. Ia berjalan mendekat ke arah Yuda. Lalu dengan lembut, ia mengecup bibir rekan jurnalisnya itu. Sebuah kecupan yang ringan, sekilas namun terasa begitu hangat, sekaligus basah oleh air mata Tia. "Oi, itu mereka!" Dengan gerakan cepat, Tia menjejakkan kakinya dan mendorong Yuda. Yuda terhuyung mundur menuju jurang. Ia membelalakan matanya, tidak siap bereaksi. Lalu ia pun terjatuh ke dalam hampa. Dan seolah-olah semuanya bergerak lambat. Pantulan cahaya senter membuat Yuda bisa melihat bagaimana wajah Tia yang berdiri di tepian. Ia tersenyum kepadanya dengan air mata membasahi pipi. Sementara di belakang belasan laki-laki berbaju putih bermunculan dari balik pohon dengan obor di tangan mereka. Krak, kerasak, kerasak. Suara ranting patah dan kemerisik dedaunan terdengar dari bawah sana saat Yuda telah menghilang dari pandangan. Tia mengusap bekas air matanya. Ia berbalik menatap tajam ke arah para warga. Ia berdiri tidak bergeming dengan tangan gemetaran. Takut tentu saja, tapi ia tidak bisa lari kemana-mana. Sialan, yang laki-laki jatuh ke sana. Beberapa warga bergegas menuju tepian, melongo ke bawah. Berani juga perempuan ini. Setio tersenyum mendekati Tia. Dengan kasar, ia menjabak rambut gadis itu, mengendus wangi tubuhnya. "Sebenarnya, aku ingin makan daging perempuan sepertimu," ujarnya sambil menjilati leher Tia, membuatnya memejamkan mata karena jijik. "Tapi ibu memerintahkan kami menangkapmu hidup-hidup." "Bagaimana dengan yang laki-laki?" tanya salah satunya. "Biarkan saja, mungkin saja sudah mati," jawab Setio. "Yang penting kita sudah dapat satu." Lalu dengan gerakan kuat, Setio membanting Tia ke tanah. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu ke part yang kelima. Nah, kalian tentunya penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Kok ternyata desanya benar-benar desa yang sangat mengerikan ya teman-teman? Nah, saya juga penasaran bagaimana akhir dari kisah ini. Jadi, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman, dengan cara like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian terus mendapatkan video terbaru ataupun notifikasi video terbaru dari channel ini, dan kalian tidak akan ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun mungkin banyak artikulasi yang kurang jelas dalam saya membacakan video kali ini. Nah, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan dari kelanjutan cerita kali ini juga ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.